Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziza dengan NIM 2025-01-029, Prodi S1 Keperawatan, akan menjelaskan tentang perjalanan sel menjadi sel spesifik atau memahami diferensiasi sel pada manusia. Pengertian sel. Sel adalah unit struktural, fungsional, dan biologis terkecil penyusun makhluk hidup. Semua makhluk hidup tersusun atas satu atau lebih sel. Sel mampu melakukan berbagai aktivitas kehidupan seperti metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, dan respons terhadap rangsangan. Struktur dasar sel dan fungsinya. Struktur dasar sel terdiri dari beberapa bagian, yaitu membran sel yang berfungsi melindungi sel dan mengatur keluar masuknya zat. Sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan di dalam sel yang menjadi tempat berlangsungnya berbagai reaksi metabolisme. Inti sel atau nukleus berfungsi sebagai pusat pengendali aktivitas sel dan tempat penyimpanan materi genetik atau DNA. Selain itu, terdapat organel lain seperti mitokondria sebagai penghasil energi, kemudian ribosom sebagai tempat sintetis protein, kemudian retikulum, endoplasma, dan badan Golgi yang membantu proses pembentukan dan pengangkutan protein. Masuk kepada pengertian diferensiasi sel. Diferensiasi sel adalah proses perubahan sel yang masih sederhana menjadi sel yang memiliki struktur dan fungsi khusus. Meskipun semua sel tubuh berasal dari satu zigot yang memiliki informasi genetik yang sama, tetapi sel hanya mengaktifkan gen tertentu sesuai tugasnya. Akibatnya, terbentuk berbagai jenis sel dengan fungsi yang berbeda-beda. Tahapan diferensiasi sel dari sel punca menjadi sel khusus. Proses diferensiasi sel terjadi melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu sel punca atau stem cell. Sel punca adalah sel yang belum memiliki fungsi khusus dan mampu berkembang menjadi berbagai jenis sel. Yang kedua yaitu komitmen sel. Pada tahap ini, sel mulai menerima sinyal tertentu yang mengarahkan perkembangannya ke jenis sel tertentu. Ketiga, diferensiasi sel mulai mengalami perubahan bentuk, struktur, dan fungsi sesuai jenis sel yang akan dibentuk. Dan yang keempat yaitu sel dewasa atau sel spesifik. Sel telah matang dan mampu menjalankan fungsi khususnya secara optimal. Beberapa contoh diferensiasi sel pada tubuh manusia. Yang pertama yaitu sel saraf atau neuron. Sel saraf memiliki bentuk panjang dengan percabangan yang berfungsi mengantarkan impuls atau rangsangan ke seluruh tubuh. Kedua, sel otot. Sel otot memiliki kemampuan berkontraksi dan relaksasi sehingga memungkinkan tubuh bergerak. Ketiga, sel darah merah. Sel darah merah berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, sedangkan sel darah putih berperan dalam sistem pertahanan tubuh. Keempat, sel epitel. Sel epitel melapisi permukaan tubuh dan organ. Fungsinya melindungi jaringan di bawahnya serta membantu proses penyerapan dan sekresi. Pentingnya diferensiasi sel dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Diferensiasi sel sangat penting karena membentuk berbagai jaringan dan organ tubuh, memungkinkan setiap organ menjalankan fungsi khususnya, mendukung pertumbuhan dan perkembangan manusia dari embrio hingga dewasa, membantu proses perbaikan jaringan yang mengalami kerusakan. Tanpa diferensiasi sel, tubuh tidak akan mampu membentuk sistem organ yang kompleks. Gangguan akibat diferensiasi sel yang tidak normal. Jika proses diferensiasi sel terganggu, dapat terjadi berbagai masalah kesehatan seperti kelainan perkembangan organ sejak lahir, gangguan pertumbuhan jaringan seperti kanker, yaitu ketika sel tumbuh dan membelah secara tidak terkendali sehingga kehilangan fungsi normalnya. Karena itu, diferensiasi sel yang berlangsung dengan baik sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Demikian pemaparan materi dalam video ini. Semoga dapat menambah wawasan dan pemahaman kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.